tersembunyi di balik permintaan maaf dia? Kita kepoin yuk. Kita kepoin permasalahan yang terjadi sekarang ini dengan seseorang yang sedang galau dengan kekasihnya yang baru saja minta maaf. Di balik permintaan maafnya ada apa? Kita akan lihat ya. Oh, enggak ya. Kita akan minta maaf. Kita akan kepoin dulu ya. Kita kepoin ada apa di balik permintaan maafnya, karena dia datang lagi dan ingin kembali menjalin hubungan asmara kembali. Kita lihat, kita kepoin. Siapa yang resonate silahkan like, subscribe, berikan komentarnya, share-nya, atau berikan pertanyaan sama Jeng Sri ya. Jeng Sri dengan senang hati akan menerima komentar kalian, subscribe kalian. Yang tidak resonate anggap saja ini adalah sebuah cerita ya, sebuah cerita yang harus sebuah cerita yang harus dinikmati dengan santai, jangan terlalu serius ya. Keseriusannya jangan membuat kita berlebihan, karena tentunya cerita yang kita hadapi, perjalanan yang kita hadapi sudah ada ketentuan dari yang di atas ya. Ceritanya sudah ada, kita hanya menjalani. Pembacaan ini dijadikan sebagai portal-portal untuk menemukan ide seperti apa kita harus melangkah ke depannya ya. Ini yang akan kita hadapi. Oke. Ada 5 kartu di sini. Oh. Ada Page of Coin, ada Queen of Sword, ada Ten of Coin, ada Three of Cup, dan juga ada Ace of Wands tapi terbalik ya. Apa yang dimaksud dengan apa yang tersembunyi, maksud tersembunyi di balik permintaan maafnya? Di sini aja ada Page of Coin ya. Page of Coin ya. Oke, kalau gitu kita kocok lagi aja ya. Kita tambahin dulu ya, baru kita baca ya. Oh. Kadangkala tidak hanya perempuan yang punya rasa kurang percaya diri ketika dia akan berhadapan dengan seseorang yang dia cintai ya, mengungkapkan isi hatinya. Perempuan maupun laki-laki sama aja, kadangkala ada perasaan seperti itu. Nah, apa sih yang tersembunyi di sini? Dia nggak berani mengungkapkan. Kita akan lihat. Ada Edge of Coin, ada Page of Sword. Oke, kita cari 2 lagi dulu ya. Apa sih maksud dari permintaan maaf dia? Ya, kita cari 2 lagi. Apa ini yang tersembunyi di balik permintaan maaf dia? Atau kita ambil aja ya, acak ya. The Chariot. Kita akan lihat di sini. Ada Page of Coin, ada Queen of Sword, Ten of Coin, Three of Cup, ada Ace of Wands terbalik ya. Orang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini energi bisa maskulin, bisa feminim. Jadi mungkin ini bisa ya, selain dari
seseorang yang sedang menanyakan kepada saya, ini bisa untuk laki-laki ataupun perempuan, ini bisa. Ini kan energi ya, energi maskulin. Jadi seseorang itu bisa punya dua energi. Laki-laki ada energi maskulinnya, juga ada energi femininnya. Demikian juga dengan Queen of Swords ini ya. Energinya bisa double, bisa kebolak-balik gitu maksudnya. Tapi untuk kali ini yang nanya kan perempuan. Jadi ini kan saya pakai energinya adalah laki-laki. Tapi jika kamu yang nonton ini ya, teman-teman semua ini, bisa laki atau perempuan yang nonton, bisa juga ini energinya bisa energi perempuan, bisa energi laki-laki begitu ya. Karena dalam jiwa seseorang tuh ada maskulin dan feminimnya ya. Umumnya kamu cewek tuh. Cewek itu kan harusnya energinya feminim. Tapi kamu juga energi maskulin apa? Kadang-kala kamu kan punya eh, apa ya? Di balik kefeminiman kamu ternyata kamu tuh seorang pekerja keras gitu. Seorang pemikir yang hebat gitu, melebihi dari pikiran dari perempuan. Kamu berpikir seperti halnya laki-laki, mengandalkan logika gitu. Ini bisa seperti itu ya. Oke, kali ini untuk yang menanyakan berarti dia itu ini laki-laki ya, maskulin gitu. Dia baru saja apa ya, menemukan keamanan dalam hal, mungkin dia baru saja mendapatkan uang gitu ya, baru saja mendapatkan uang gitu. Dia seorang yang fokus dalam bekerja gitu. Dia menjaga sekali terhadap penampilannya ini. Terus dia habis dapat duit, terus dia juga habis apa namanya, mungkin dia habis mengalami sesuatu ya setelah delay sama kamu gitu ya, menghilang dari kamu ya, putus dari kamu, dia mengalami sesuatu ya, karena dia ternyata orangnya cukup eksis ya. Ini cukup eksis ini orangnya. Jadi di sini dia ingin mengambil ketegasan ya. Dia tidak lagi akan mengambil keputusan seperti halnya kemarin ya, tapi sekarang akan mengambil keputusan sesuai dengan keseimbangan antara logika dia dengan emosi dia. Tidak lagi mengandalkan pada emosi dia ya. Dia orang cerdas kok, pinter kok. Cuman kemarin ya mengalami fase-fase seperti itu gitu. Sekarang dia ingin, mungkin udah jenuh gitu ya, udah jenuh, makanya dia minta maaf sama kamu karena kamu mungkin dilihat sama dia itu bisa memenuhi kriteria yang dia cari. Kriterianya apa? Kriterianya adalah yang bisa masuk ke dalam sebuah hubungan banyak orang ya, bisa menikmati hasil dari jerih payah dia ini dengan banyak orang, mungkin dengan keluarganya. Mungkin dia bisa melihat bahwa kamu bisa nyaman di sini, bisa nyaman dengan keluarganya gitu. Jadi dia pingin mencari seseorang yang bisa diajak untuk hubungan jangka panjang, luas, untuk bisa berbagi, baik berbagi kasih sayang terhadap dia ataupun terhadap keluarganya, lingkungannya. Ini dia mencari yang ke arah situ ya. Setelah dia capek memilih, mencari sosok yang bisa dia ajak ke arah sini ya, ingin membebaskan diri dari permasalahan yang kemarin, yang ini ya. Dia ingin menyelesaikan permasalahan yang kemarin. Aku udah nggak mau lagi yang kayak kemarin-kemarin. Aku pingin cari satu yang bisa untuk jangka panjang. Nyari yang bisa terima dia gitu. Dia akan di sini ya, mencari cintanya, mencari yang bisa masuk ke dalam keluarganya, bukan cuman untuk hura-hura saja.
Akan tapi dia di sini juga mengalami kendala. Kenapa? Karena dia merasa bersalah kemarin sama kamu. Dia merasa bersalah. Jadi untuk mengarah ke situ, dia masih agak ragu apakah kamu bisa masuk ke dalam hubungan ini kembali, memaafkan dia, menerima dia, bisa diajak ke arah situ. Nah, dia sedang mencari ke arah situ. Ini dalam hatinya masih penuh tanda tanya. Walaupun dia sudah minta maaf sama kamu dan kamu mungkin juga udah memberikan maaf, atau kamu mungkin memberikan maafnya buat dia itu masih samar-samar. Apakah permintaan maafnya itu sudah benar-benar dimaafkan 100% sama kamu karena dia punya keinginan ini semua? Dia masih takut, masih ragu, masih menyimpan pertanyaan sama kamu tuh. Pertanyaannya, bisa nggak sih kamu memaafkan dengan tulus kesalahan saya yang kemarin ketika saya menduakan kamu, ketika saya hura-hura dengan yang lain, ketika saya memilih senang-senang dengan orang lain? Bisakah kamu terima aku lagi? Bisakah kamu memaafkan aku lagi? Nah, ini sebuah pertanyaan dalam benak dia. Ya, dalam benak dia seperti itu pertanyaannya, dan sekarang kita akan lihat dari yang kartu yang selanjutnya. Ya, kita akan lihat dari kartu selanjutnya itu pertanyaannya, dan sekarang kita akan lihat dari yang ini ya. Oke, kita akan lihat dari kartu yang ini. The Carrier, Ten of Swords, Page of Swords, Ace of Coin, dan juga Four of Wands ya. Ketika pertanyaannya adalah apakah kamu sudah 100% memaafkan aku? Nah, di sini dia cukup hati-hati ya dalam mendiskusikan dengan kamu. Mendengar kamu memaafkan, dia itu sudah sangat bergembira ya, membangkitkan kembali gairah cinta dia ke kamu ya. Hanya dengan mendengarkan bahwa ya oke, aku maafin kamu. Mendengar kata-kata itu saja dia sudah cukup bangkit kembali gairahnya. Dia senang sekali. Dia ingin apa namanya? menganggap sebuah hadiah dari kamu itu sebuah hadiah sangat besar ya untuk perasaan dia, karena dia mendapatkan maaf dari kamu itu seperti itu. Kemudian dia juga cukup hati-hati dalam menggali informasi ke kamu ya, menanyakan banyak hal ke kamu untuk apa namanya ini, keharmonisan hubungan kamu. Mungkin dia pingin bener-bener pingin uh, mengatakan uh, do you want marry me gitu mungkin ya. Nih, ada gambarannya seperti itu. Tapi cukup hati-hati karena dia merasa kemarin dia habis melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan kamu gitu loh. Dia takut kamu menolak ya. Dia takut, kehati-hatian di sini. Nah, dia takut kalau apa yang dia inginkan dari kamu kemudian kamu menolak gitu loh. Jadi takutnya dia merasa sakit, tertusuk nih. Apa namanya, kejadian-kejadian yang kemarin ternyata kamu tidak memaafkan 100%, maka dia takutkan ini. Takut sampai apa namanya? Kalau sampai ditolak sama kamu dia merasa sakit gitulah, gimana sih? Umumnya dia udah sampai mengatakan sama kamu seperti itu ya, tapi kamu ternyata tidak 100%, tidak setulusnya memberikan maaf ya, karena dia merasa bahwa kemarin tuh dia melakukan kesalahan yang sangat besar gitu loh, menyakiti hati kamu gitu, sampai kamu membuat kamu menangis gitu, menderita lama sementara dia senang-senang sama yang lain gitu. Tapi ternyata
hadiah besar ini masih ragu-ragu dalam dia. Takut ini, dia udah dapat hadiah besar dari kamu, dimaafin sama kamu. Dalam ibarat kata, apakah mulut kamu sama dengan hati kamu gitu loh. Jangan-jangan yang diucapkan, iya aku memaafkan itu cuma di bibirnya dia aja, nggak di hati dia. Nanti aku akan sakit. Nanti aku sangat kecewa. Ini mimpi buruk sekali buat aku, gitu. Dalam perasaan dia, ya. Di sini ketemu dengan Page of Swords dan juga The Chariot. Dia itu sebetulnya seorang pejuang, ya. Pejuang yang bisa menaklukkan eh, semua permasalahan yang dia hadapi, ya. Bukan cuma menaklukkan cewek-cewek aja, tapi menaklukkan permasalahan yang dia hadapi, kejadian-kejadian yang terjadi di depan dia, di sekeliling dia gitu. Dia orangnya bisa seperti itu. Tapi ketika berhadapan dengan yang namanya love, semua orang akan seperti itu. Rasa percaya dirinya akan sedikit berkurang. Ya. Di sini dia ingin sekali menjalin komunikasi yang baik sama kamu, ya, supaya ada keharmonisan gitu, ya. Harmoninya sebuah hubungan, keharmonisan cinta gitu, ya. Ingin sekali. Tapi apakah kamu bisa? Dia sadar bahwa dia itu sebetulnya bisa melakukan ini semua gitu. Tapi karena dia ingat kesalahan dia menjadi agak sedikit kurang percaya diri gitu, ya. Kita akan lihat selanjutnya. Apakah dia Nine of Swords, ya. Pedang-pedang ini lagi muncul. Kita lihat lagi. Jadi dia masih diam, ya. Belum bergerak 100%, ya. Walaupun dia tahu dia akan bergerak, tapi dia masih takutan. King of Cup. King of Cup. Nine of Swords dan King of Cup. Ini pedang-pedang ini lagi, ya, benar. Kalau sampai dia sakit, ya, dia akan merasa sangat sakit, bukan cuman pikirannya saja, badannya juga akan merasa sakit, ya. Kalau sampai mungkin drop gitu, ya. Kalau sampai ini terjadi, kalau sampai benar-benar umpamanya kamu nggak terima 100% gitu, dia akan merasa drop, dan ini akan berakibat mengalirnya emosi dia yang sangat sangat dahsyat gitu, ya, emosinya, ya, kalau sampai gitu. Dia akan kembali menjadi bajingan lagi ini kalau sampai dia nggak diterima gitu, sampai mengalami hal seperti ini lagi, ya. Karena ini mungkin dia udah, inilah pilihan saya gitu sama kamu gitu. Tapi kalau kamu sampai nolak banget gitu, nolak, ya, nggak mau lagi. Gue inget lu nyakitin gue begini-gini gitu umpamanya. Nah, ini dia akan kembali lebih menjadi ganas lagi, ya. Oke. Eh aku rasa cukup di sini saja, ya, karena keputusan ada sama kamu gitu, ya. Diterima atau tidak kamu pertimbangkan, hanya kamu yang punya hak, ya. Eh keputusan selanjutnya ada terserah sama dirimu sendiri yang harus mengambil keputusan. Jadi dia cuman sebetulnya udah kapok gitu kali, ya, main-main, ya, udah kapok. Jadi dia kepingin menentukan sekarang yang terbaik untuk dia ke depan, untuk mencari teman masa depan yang bisa masuk ke sebuah hubungan yang harmonis dalam sebuah ikatan keluarga, ya. Jadi kamu tunggu saja sebentar lagi, kalau kamu bisa memaafkan dia secara tulus, tunggu saja
ada tawaran, do you want marry me? Bye. Thank you.